morning, class. Good morning, Mom. How are you today? Baik, Bu. You have prayed? Belum, Bu. Jadi baik, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Ya, Bu. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, present or not? Hadir semua, Bu. Jadi baik, untuk lebih jelasnya, I will to check your action. Ya, Bu. Vincentia Lange, Hadir, Bu. Dorothea Moi. Hadir, Bu. Okay, good. I have every day you always present. Ya, Bu. Well, what kids know about or learning today? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi baik anak-anak, apa ada yang tahu tentang pelajaran kita hari ini? Belum, Bu. Before entering the lesson, Mother will ask you to mention the difference between a solid ball and a human body. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan bertanya pada kalian. Coba kalian sebutkan perbedaan antara tembok yang berdiri kokoh dan dengan tubuh manusia. Tembok tidak bisa bergerak, kalau manusia bisa bergerak, Bu. Jadi baik, di sini Ibu akan memperjelaskan tembok yang berdiri tegak akan tetap berdiri pada satu tempat dan tidak bisa bergerak kecuali dirobohkan oleh manusia. Sedangkan pada manusia dapat bergerak karena memiliki tulang, sendi, dan juga otot. From this statement, do you know our material today? Materi tentang rangka, Bu. Or material today is about the machine system in human. Jadi, materi kita hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Ada 3 topik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, framework atau rangka. Yang kedua, hang atau sendi. Dan yang ketiga, muscle atau otot. Ya, Bu. Adapun indikator dalam pencapaian pembelajaran tersebut. Yang pertama, explain the definition of motion. Yang kedua, explain the function of the framework, joints, and muscles. Yang ketiga, mention parts of the human framework. Yang keempat, mention various of joints and bones. Atau yang pertama, menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan juga otot. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian rangka manusia. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam sendi dan cara kerjanya. Yang keempat, menyebutkan macam-macam otot dan juga cara kerjanya. Iya, Bu. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan juga otot. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari rangka. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan macam-macam sendi dan cara kerjanya. Yang keempat, kalian mampu menyebutkan macam-macam otot serta cara kerjanya. Ya, Bu. Jadi baik, di sini kita akan belajar yang pertama tentang rangka. Struktur sistem rangka dan fungsi rangka bagi tubuh manusia. Adapun beberapa fungsi rangka. Yang pertama, memberi bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam.
Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Ya, Bu. Jenis dari tulang penyusun rangka manusia yang pertama tulang tengkorak, tulang anggota badan, serta tulang anggota gerak. Adapun bentuk tulang, ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipis serta tulang tak beraturan. Jadi anak-anak, dalam struktur sistem rangka dan fungsi rangka bagi tubuh manusia, ada fungsi rangka bagi tubuh manusia, ada jenis tulang penyusun rangka bagi manusia, dan ada bentuk tulang. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang gangguan tulang. Gangguan tulang yang pertama ada retak tulang. Retak tulang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama fraktura sederhana. Fraktura sederhana ini apabila tulang yang retak tidak sampai melukai otot. Yang kedua, greenstick atau retak tak lengkap. Dalam greenstick ini apabila tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. Yang ketiga, fraktura tertutup. Pada fraktura tertutup, apabila tulang yang patah menyebabkan otot terluka tetapi tidak keluar dari kulit. Dan yang berikut rachnitis. Gangguan tulang berikut rachnitis. Rachnitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Penderita gangguan ini memiliki kaki berbentuk X atau O. Gangguan tulang yang ketiga yaitu hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Dan yang keempat, gangguan tulang yang keempat yaitu mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini menyebabkan kepalanya menjadi kecil. Terus, gangguan tulang yang berikut, osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang karena reabsorpsi bahan tulang terhambat. Hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria maupun wanita. Gangguan tulang yang berikut adalah kifosis. Pada gangguan tulang kifosis adalah jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Pada gangguan tulang yang berikut yaitu skoliosis. Pada gangguan tulang skoliosis ini jika tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri ataupun ke kanan. Dan gangguan tulang yang terakhir adalah lordosis. Pada gangguan tulang lordosis ini, jika tulang belakang melengkung ke depan, yang akan menyebabkan adalah kepala tertarik ke belakang. Jadi baik anak-anak, itu ada beberapa dari gangguan tulang. Apa kalian sudah mengerti tentang gangguan-gangguan tulang? Sudah, Bu. Yang berikut kita belajar tentang sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Adapun macam-macam dari sendi. Macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama, sendi engsel.
sendi peluru, sendi putar, dan sendi plana. Pada sendi engsel memiliki gerakan dengan satu arah. Ada yang depan dan ada yang ke belakang. Contoh sendi engsel yaitu pada siku. Contohnya seperti ini. Atau pada lutut. Pada lutut kita bisa bergerak seperti ini ke depan ke belakang. Sedangkan pada sendi peluru memungkinkan tulang dapat diayunkan ke arah manapun. Contoh sendi peluru diantaranya pada hubungan tulang pinggul dengan tulang paha, serta pada hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Jadi anak-anak kalian bisa lihat pada gambar tentang sendi peluru. Yang berikut sendi putar. Sendi putar adalah pada hubungan antar tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi putar memungkinkan kepala dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Prinsip kerjanya adalah ujung tulang satu berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Yang berikut sendi geser. Sendi geser menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser adalah pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta di antara tulang belakang. Dan yang berikut sendi plana. Pada sendi plana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti plana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi plana adalah pada pangkal ibu jari. Seperti ini. Dan yang berikut macam-macam sendi berdasarkan sifat. Macam-macam sendi berdasarkan sifat dan biasa pula dikatakan dengan pergerakan atau fungsinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sinartosis atau mati. Yang kedua, amfiartosis atau kaku. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Dan yang berikut macam-macam sendi berdasarkan strukturnya. Adapun macam-macam sendi berdasarkan strukturnya adalah yang pertama sendi fibrosa, dan yang kedua sendi cartilaginosa, dan yang ketiga sendi sinovial. Jadi baik anak-anak, itu tentang materi sendi. Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Jadi baik, yang berikut kita masuk ke otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif.
atau otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat otot berkontraksi, otot menjadi lebih pendek. Adapun macam-macam otot dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang tahu? Ada, Bu. Coba sebutkan apa saja. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, baik anak Vincentia. Dari macam-macam otot tadi, kalian sudah menyebutkan. Sini kita akan belajar tentang berdasarkan bentuk dan tempatnya. Otot juga tadi kalian sudah menyebutkan macam-macam otot. Yang pertama, kita belajar tentang otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka ini merupakan otot yang melekat pada tulang. Otot lurik ini termasuk otot tergolong otot sadar. Dan yang kedua, otot jantung. Pada otot jantung merupakan otot yang terdapat pada organ jantung. Akan tetapi otot ini bekerja di luar kesadaran. Yang berikut otot polos. Pada otot polos terdapat pada organ dalam seperti lambung, usus halus, rahim, dan juga pembuluh darah. Otot ini bekerja di luar kesadaran kita. Untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat gambar ketiga jenis otot tersebut. Dari cara kerja otot tersebut, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga kita dapat bergerak. Jadi baik anak-anak, itu materi kita tentang sendi. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagikan kalian LKS dan kalian akan mengerjakan LKS tersebut. Silakan kalian kerjakan LKS tersebut sesuai dengan apa yang sudah Ibu isi dalam LKS tersebut. Ya, Bu. Jadi baik anak-anak, apa kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Jadi saya minta di antara salah satu kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, Bu. Nomor 1, menggelengkan kepala, sendi putar. Nomor 2, memutar pergelangan tangan, sendi putar. Nomor 3, memegang pensil dan menulis, sendi pelana. Yang keempat, meluruskan tangan dan membengkokkan, sendi engsel. Yang kelima, berlari, merupakan sendi putar. Sendi peluru. Anak Vincentia sudah menjawabnya dengan benar. Jadi baik, kegiatan untuk menggelengkan serta menganggukkan kepala termasuk jenis sendi putar. Sedangkan memutar pergelangan tangan itu termasuk jenis sendi
Start. Dan memegang pensil dan menulis itu termasuk sendi pelana. Dan berlari termasuk sendi peluru. Meluruskan tangan dan kemudian membengkokkan tangan ke atas itu termasuk sendi engsel. Jadi baik anak-anak, dari materi kita tersebut apa dari kalian dapat membuat kesimpulan? Bisa, Bu. Ya, coba anak Vincentia Langa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Sistem gerak manusia terdiri dari 3, yaitu rangka, otot, dan sendi. Rangka berfungsi sebagai penyusun tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot dibedakan atas 3 untuk duri, polos, dan otot jantung. Sedangkan sendi ada sendi engsel, pelana, peluru, dan putar. Terima kasih, Bu. Jadi baik, terima kasih untuk Ana Vincentia yang sudah memberi kita kesimpulan pada materi kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Goodbye class. See you tomorrow. See you, Mom.